Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Maria Nurdiana di channel Bunda Planner. Bagi bunda-bunda yang pada bingung mau memulai usaha, gimana sih cara memulai usaha pertama kali? Tonton sampai habis video ini. Nah, Bunda Planner, bagaimana sih cara memulai usaha itu? Yang pertama, niat bulat. Jadi kalau sudah diputuskan kita mau usaha apa, harus totalitas, tidak boleh setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, tambah aja seperempat jadi 3/4, tambah lagi seperempat jadinya 1/1, 2/2, 9/9 jadinya penuh, full. Yang kedua, harus action. Jadi bisnis itu harus dilakukan, bukan hanya difikirkan. Lakukan meskipun itu kecil. Jadi memang harus kecil dulu, jangan langsung besar. Karena kalau kita langsung besar, apalagi meresikukan modal finansial, kita akan nanti kalau ada gagal atau apa mudah patah. Jadi Bunda Planner, kalau Bunda Planner mau memulai contohnya ya, mau jualan kebab, lakukan saja bagaimana memulai produksi, bagaimana memulai pemasarannya, menjualnya lewat apa, jual secara offline, jual secara online. Kalau online bagaimana, lewat IG atau lewat Facebook atau media sosial yang lain. Jadi lakukan, action aja, nggak usah terlalu banyak berpikir secara teoritis. Lakukan aja, lakukan. Yang ketiga, kalau kita memulai usaha, Bunda Planner nggak usah terlalu tergesa-gesa untuk produksi banyak. Jadi yang penting harus meluaskan pasar. Bagaimana kita meluaskan pasar? Jangan terburu-buru produksi banyak, terus pasar belum pasti, nanti bakal ada produk yang terbuang. Jadi Bunda Planner harus fokus meluaskan pasarnya. Mungkin awalnya kita jualan offline, ditambah kita meluaskan pasar melalui online, lewat IG, lewat Facebook. Di situ nanti kita dapat tambahan customer. Jadi kita tahu besok kita harus produksi berapa. Dari Facebook kita dapat 3 customer, dari IG kita dapat 2 customer, terus di offline-nya 5 customer. Nah, di situ sudah kelihatan besok kita membuat 10 produk. Yang keempat, pada saat yang sama kita harus tetap terus belajar. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, terus belajar bagaimana bahannya, bagaimana proses pemasarannya, bagaimana proses produksinya, bahannya. Mungkin kita mencari bahan yang lebih murah, sifat-sifat bahan yang lebih awet atau yang lebih tahan lama, atau ketersediaannya bahan dari nanti secara berkelanjutan, bahannya itu ada terus apa enggak gitu. Jadi jangan sampai kita sudah produksi terus sudah banyak permintaan, ternyata tidak ada bahannya tidak berkelanjutan ketersediaannya. Nah, terus belajar di proses produksinya, bagaimana menghasilkan produk yang bagus, bagaimana menghasilkan produk yang murah, hasil yang enak, proses yang lebih cepat. Dengan begitu akan menambah efisiensi kita. Dengan efisiensi bertambah, akan ada tambahan keuntungan dari efisiensi yang kita lakukan dalam proses produksi tadi. Terus belajar di proses pemasaran. Jadi pemasaran secara lokal, secara nasional, secara kalau bisa ya secara internasional, kenapa tidak? Terus belajar bagaimana pemasaran kita, perbaiki terus, terus belajar. Yang kelima, jangan lupa kita harus tetap mencatat semua apa yang terjadi dalam usaha kita, harus tercatat secara rutin, baik itu cash flow ataupun penambahan produk, penambahan bahan atau apapun itu harus tercatat. Jadi semuanya tindakan-tindakan kita di dalam bisnis itu tercatat
kita bisa evaluasi dari catatan-catatan itu. Nah, bulan-bulan pertama, bulan kedua sampai 3 bulan pertama itu jangan berharap terlalu banyak meraup untung. Kenapa begitu? Karena kalau kita berharap meraup untung, yang penting tidak rugi finansial. Kalau rugi waktu, rugi tenaga itu sudah biasa dalam memulai bisnis. Rugi waktu, rugi tenaga itu adalah proses untuk investasi pembelajaran. Jadi semua bisnis pasti mengalami fase ini. Yang penting nggak rugi finansial, rugi secara tenaga, secara waktu itu sudah biasa. Nah, Bundapreneur jangan sampai ya kita takut untuk berbisnis. Tetap semangat, tetap belajar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.